Pak Rocky, saya minta tanggapan Anda. Saya minta tanggapan Anda. Soal ini di media sosial dan ternyata di balik itu ada perusahaan digital besar, ada mesin yang dikapitalisasi untuk tujuan tertentu, ujungnya kekuasaan. Iya, saya bayangkan keterangan yang sangat masif itu atau apa yang digambarkan oleh saudara Budiman, lalu you melawan dengan apa itu? Seandainya sebesar itu kapasitas hoax masuk ke Indonesia, mau dilawan dengan apa? Kalau politik kita juga otaknya reptil itu. Kan jadi problemnya adalah, dulu saya pernah terangkan itu, hoax itu hanya berhenti kalau kita naikkan IQ kita, naikkan IQ pemilih, naikkan IQ DPP partai, naikkan IQ presiden, naikkan IQ kabinet. So cuma dengan itu kita bisa hentikan hoax. Hoax itu industri pikiran yang orang nggak bisa cegah itu. Mau dicegah dengan apa? Polisi susah bikin rumusannya. Pak polisi masih gugup itu. Yang mana yang hoax itu? Misalnya you sebut tadi apa tadi? Organized hate speech. Oh itu lain lagi. Tapi yang kita sebut hoax hari ini kan, itu kayak itu opsi, itu juga hoax itu. Karena di dalam biru ada panah merah ke kiri, di dalam merah ada panah kanan ke panah biru ke kanan itu. Resultantenya 0. Jadi kalau hoax itu bisa diatasi dengan otak yang non reptil, resultantenya 0, artinya hoaxnya berhenti gitu. It's logic gitu. Jadi saya masih mengejar statement lanjutan dari Anda bahwa ujungnya adalah IQ, tapi memperbaiki itu kan jangka panjang. Hoaxnya terjadi hari ini, momentum politiknya terjadi di tahun ini, di tahun depan. Kita mungkin akan mendapat begitu banyak serangan dan hujan hoax. Bagaimana kita memilah itu? Kita hanya bisa pilah kalau kita nggak panik. Tapi saya tangkap pers, pemerintah panik soal itu. Jadi orang panik sangat mudah dihoaxionkan. Jadi mestinya ada semacam... Gimana Anda sense bahwa pemerintah dan mungkin pers atau pihak penegak hukum panik? Setiap hari polisi, presiden, menteri ngomong ini ada hoax. Tapi kita nggak pernah tahu apa definisinya. Kadang kalau orang bikin satire, kadang kalau orang umpankan sesuatu. Yang bahaya adalah orang nggak bisa bedain antara hoax dan apa yang disebut sebagai swatting gitu. Hoax artinya saya memperolok-olok, saya bullying, saya ajukan fakta palsu. Tapi motif saya tidak terasa. Tapi kalau sweating, artinya kita menghendaki akibat. Dan akibat itu biasanya kekerasan. Itu dengan cepat ditangkap. Berarti tergantung dari dampaknya. Bukan sekedar dampaknya tuh, motifnya. Tetapi tidak ada semacam kecerdasan pemerintah. Mengandung disinformasi untuk membangun sebuah opini. Nah itu yang bikin masyarakat itu tidak panik gitu. Kalau itu Pak. Jelas. Iya, tidak. Karena dia merasa, wah saya bakal di ini hate speech atau saya kasih contoh dalam sejarah kita ya. Dulu di dalam satu debat politik, Haji Agus Salim lagi bicara, kasih presentasi kayak di opsi beginian. Kan Anda tahu Haji Agus Salim itu kayak kambing, ada jenggotnya berjenggot. Dia lagi bicara, di ujung sana lawan politiknya mulai be. Itu penghinaan kan? Haji Agus Salim tidak tersinggung. Dia bilang begini, saya diundang di forum manusia, mengapa ada kambing di ujung sana? Sekarang pertanyaannya, karena itu pertanyaannya, siapa yang menghina? Dia cuma bilang be. Agus Salim menyebutkan kambing, Agus Salim menghina. Tapi di dalam situasi itu ada kecerdasan yang dihidupkan itu. Metafornya bagus. Jadi orang biasa aja. Karena ada pertandingan pikiran. Di sini tidak ada pertandingan pikiran. Saya pikir itu tidak masuk kejahatan. Saya maksud. Singkat Bang Fadil, saya nanti minta ke Mas Wawan baru ke Mas Budiman. Silakan. Yang saya maksud kita harus bertindak segera itu yang SARA Pak Rocky. Kalau yang saya sependapat dengan Pak Rocky tentang nuansa kebebasan berpikir orang. Tapi kalau sudah masuknya kepada konten yang bernuansa menyebabkan rasa permusuhan dengan menggunakan identitas sosial itu yang saya kira perlu Pak dalam situasi itu sangat sekarang. Perlu. Yang Afi, saya mau pindahin fokus pembicaraan. Ini pembicaraan headline koran aja tuh. Kurang bermutu menurut saya. Kenapa?
Karena kita mau cari semacam jalan keluar cepat-cepat. Ya, itu yang sedang kita cari, Pak. Iya, kalau kita cari jalan keluar cepat-cepat, kita masuk di dalam pintu yang kemudian berebut. Tapi saya mau bawa dalam satu suasana yang lain, yaitu bahwa tadi saya mulai dengan mengatakan bahwa kalau saya misalnya atau satu di antara kita atau yang ada di luar sana setiap hari terganggu dengan public relation pemerintah, dia nggak dapat public opinion, dia tahu ada banyak kebohongan, dia tahu ada banyak tipu musya politik, tapi dia nggak bisa ucapkan itu karena kebebasannya dihalangi secara diam-diam oleh kultur politik yang tadi IQ reptil itu. Nah kalau begitu suasananya, dia akan cari outlet dalam bentuk satire, dalam bentuk olok-olok. Itu kemudian memancing reaksi balik itu. Lalu pemerintah mau cegah dengan cara apa? Karena itu saya mulai dengan coba biarkan manusia, warga negara legah beropini. Kebebasan berpendapat itu. Kebebasan berpendapat. Jadi kelegaan untuk beropini itu mengurangi kebencian orang terhadap satu objek yang sebetulnya. Tapi Mas Gerung, kalau soal kebebasan kan kita ini sudah bebas setaranya ini. Bukan. Setara orang yang ngamuk mau hancurkan negara dan mau memuja-muja ke apa itu sesuatu yang mulia juga sudah campur-campur ini. Iya, justru di situ supaya tidak campur-campur. Saya lurusin ya. Sebentar, saya terangin pelan-pelan, saudara-saudara. Kita punya pengertian kebebasan beropini itu dalam bentuk yang menakutkan. Jadi kita cegah sendiri pikiran kita itu. Kalau kita kepada takut beropini. Justru itu. Satu paragraf lagi. Saya terangin satu paragraf. Satu poin silakan diteruskan. Karena itu Pak. saya mau terangin satu paragraf supaya kita nggak masuk pada teknikalitas itu. Di universitas, pusat kebebasan berpikir. Orang tercegah untuk mengucapkan semacam metafor karena dianggap itu menghina. Saya kasih contoh misalnya ya. Dulu Marx itu pernah menghina Hegel. Tadi katanya bagus tuh diucapin terus, literasi itu. Tapi kalau saya cek misalnya, apakah partai Pak Budiman, partai Pak Risa punya kurikulum di dalam partai tentang literasi, tentang sejarah dunia, tentang sejarah intelektual, tentang metafor, tentang logik, tentang retorik itu. Saya bisa bertaruh bahwa itu ada, tetapi hanya di dalam angan-angan, tidak dijalankan sebagai kurikulum partai. Padahal itu yang paling penting. Itu yang menyebabkan masyarakat kekurangan kemampuan untuk bereaksi secara cerdas itu. Nah, yang kedua, dengan segala hormat pada Presiden Jokowi, cara beliau mengajar literasi itu terlalu sederhana. Menanyakan nama-nama ikan itu hanya untuk membagi sepeda. Kenapa nggak tanya kenapa ikan tidak memiliki paru-paru sehingga orang diajak, dipaksa untuk berpikir itu. Kalau pertanyaannya multiple choice itu bukan literasi. Nah, saya kasih ilustrasi. Ini ada, saya lihat di depan situ ada. Ini gambar ini. Ya. Kalau kita bikin dia semacam hitam putih, namanya apa namanya itu siluet itu. Salah satu simbol dari hoax, berbohong, yang menimbulkan rasa benci pada si pembohong, itu si pembohong itu digambarkan secara siluet hitam putih. Itu ada sejarahnya tuh. Dulu di Prancis ada seorang menteri keuangan yang disuruh oleh Raja Prancis untuk mencari pajak karena Prancis bangkrut akibat perang. Maka si menteri ini kemudian boleh kita tarik ke poinnya Pak dengan saya akan tarik ke poin itu, pasti akan sampai di situ. Mohon dipercepat. Ya, si menteri setiap hari liatin rumah penduduknya tuh. Kalau pintunya agak bagus sedikit dia pajakin tuh. Sehingga orang benci pada si menteri ini, lalu digambarkan dia sebagai hitam putih. Nama menteri itu silhouette. Jadi kebencian publik terhadap kekuasaan itu digambarkan secara sangat menghina siluet. Sekarang kita bisa lihat banyak siluet
Ya, kita punya 20% anggaran APBN diinvestasikan ke dalam pendidikan, tapi indeks literasi kita nggak naik. Berarti ada soal di situ. Saya melihat itu sebagai suasana kehidupan kebebasan berpendapat. Mesir dulu bahkan 50% dari APBN-nya diinvestasikan ke dalam pendidikan. Hasilnya setelah 5-10 tahun justru drop itu. Karena nggak ada semacam etika publik yang melatih orang untuk bebas bicara tuh. Jadi sekali lagi saya concern pada dua hal. Yang satu adalah kebohongan, yang dua adalah kedunguan. Dua-duanya kasat mata hari ini. Jadi kita tidak usah menutup mata untuk melihat dua soal itu. Jadi dua soal itu mesti segera diselesaikan. Terlalu banyak kebohongan, terutama di produksi negara. Terlalu banyak kedunguan juga didiamkan oleh negara. Jadi itu tugas